Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat beragam, mulai dari jumlah penduduk, agama, luas wilayah, sumber daya alam, hingga seni budaya dan adat istiadatnya. Dengan keanekaragaman budaya tersebut, menjadikan bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi semangat toleransi. Namun, hal ini juga menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah dalam bermasyarakat apabila tidak saling bertoleransi satu sama lain. Padahal, semangat toleransi sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik kecil yang bisa menjadi besar akibat keberagaman budaya. Kurangnya wawasan kebangsaan merupakan salah satu penyebab dari adanya masalah antar budaya di Indonesia. Hal ini rentan terjadi dan merupakan pemicu dari masalah keberagaman budaya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya wawasan kebangsaan tertanam pada diri setiap orang, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang dapat menimbulkan masalah keberagaman budaya. Sebagai seorang calon aparatur sipil negara, kita sudah sepatutnya wajib memahami dan menerapkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah 3 tokoh inspiratif yang menerapkan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Apriani Rahayu adalah pebulu tangkis asal Indonesia spesialis ganda putri. Dalam karirnya sebagai atlet pebulu tangkis, Apriani pernah mengharumkan nama Indonesia dengan meraih emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2020. Tentunya, kesuksesan yang diraih Apriani merupakan hasil dari latihan fisik yang sudah ia lakukan sejak kecil. Apriani kecil berarti tak pernah mengenal waktu dan cuaca. Ia rela berpeluh keringat akibat teriknya matahari. Pada perhelatan Olimpiade Tokyo 2020, Apriani mampu melewati setiap halangan dengan bekerja sama dan saling memahami dengan pasangannya untuk menjadi juara. Yang kedua, Muhammad Hikmat. Muhammad Hikmat adalah penyandang tunadaksa yang lolos menjadi CPNS 2019 dan menjadi pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Batang, Jawa Tengah. Meski kedua kakinya tidak ada, dan untuk berjalan ia harus menumpukan tubuhnya ke atas skateboard, dan mengayunkan kedua tangannya, ia tidak pernah menjadikan kekurangan dirinya sebagai halangan untuk meraih prestasi. Baginya, perjalanan menjadi CPNS tidaklah mudah. Ia mengaku pada 2012 untuk mencari pekerjaan yang ia rasakan sangat susah. Keputusan kuliah pun ia lakukan agar mendapat kompetensi yang mumpuni. Yang ketiga adalah Raini. Raini merupakan anak seorang tukang beca yang berhasil melanjutkan studi S3-nya di Inggris. Awalnya, Raini sempat merasa minder karena pekerjaan ayahnya sebagai pengayuh beca. Selama kuliah, ia dikenal cerdas dan disiplin, bahkan berkali-kali menjuarai lomba dan memperoleh hadiah uang tunai, yang sebagian disisihkan untuk diberikan kepada kedua orang tuanya. Tak hanya itu, ia juga berusaha mencari penghasilan tambahan dengan mengajar privat siswa SMA, karena ia tidak ingin merepotkan orang tuanya. Dari latar belakang keluarga yang sederhana, membuat Raini selalu mengedepankan pendidikan. Setelah lulus dari UNES, Raini pun kemudian mendapatkan S2 dengan beasiswa dari Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY untuk program master di University of Birmingham, Inggris. Dengan semangat belajar yang tinggi, pada tahun 2018, Raini mendaftarkan diri untuk mengambil program S3 melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ia berhasil mendapatkan beasiswa S3 di kampus yang sama saat menempuh S2, yakni di University of Birmingham, Inggris. Kisah Raini tentu saja sangat inspiratif. Hal ini membuktikan lahir dari latar belakang yang sederhana bukanlah menjadi penghalang seorang untuk meraih pendidikan yang tinggi.